Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah majelis ta'lim yang dimuliakan Allah, mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Yang alhamdulillah pada sore hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama hadir di sini untuk melaksanakan majelis taklim yang semoga hendaknya semua yang kita laksanakan ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, surah Al-Fatihah adalah salah satu surah dari Al-Qur'an yang agung, sehingga dia juga disebut dengan Ummul Kitab. Apa maksudnya, Bu? Ibunya Al-Quran. Kalau logika kita membayangkannya, Bu, kalau namanya ibu, berarti Al-Quran itu anaknya lah. Begitu lagi kan? Jadi surah-surah yang ada di dalam Al-Quran itu termasuk dari anak surah Al-Fatihah, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya tidak. Artinya ibu-ibu, di dalam surah Al-Fatihah itu sebenarnya semuanya sudah termaktub, ibu, sudah mencakup apa-apa yang ada di ayat-ayat yang lain. Tapi tak bisa, ibu, kita memahamkannya. Maka harus ada ayat-ayat yang lain untuk membantu kita memahamkan ayat-ayat Allah tadi. Kalau surah Al-Fatihah saya diturunkan, tak bisa, Bu. Tak tahu kita macam mana hukum mencuri, ya kan? Macam mana hukumannya, macam mana kalau penzina, macam mana hukumannya kalau orang yang bunuh. Tak tahu kita, ya kan? Tapi artinya secara keseluruhan di sana di dalam surah Al-Fatihah itu secara global telah termaktub semua permasalahan hidup kita, Ibu. Permasalahan yang ada dalam Al-Quran. Kalau dulu kita telah membicarakan tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka hari ini kita lanjutkan tentang ayat yang berikutnya yang berbunyi, Bu, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sekarang ibu-ibu, mungkin ibu-ibu juga bertanya, apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Kan ada dua kata, Ibu, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ya kan? Kalau menurut kosakatanya, Bu, itu dari kosakata yang satu. Pengasih penyayang kan nih. Nah, kita sering, Bu, kita baca setiap hari sampai berulang-ulang. Tapi kan tidak tahu lagi itu apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman dan apa yang dimaksud dengan Ar-Rahim. Ada kira-kira ibu yang bisa menjawabnya? Coba ibu jawab. Jawab singkat aja, sederhana aja, tak apa. Nah ibu-ibu, maka hari ini kita akan mencoba untuk memahamkannya itu secara sederhana saja, secara mudah saja, tidak usah sulit. Apa bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim? Bu, kalau Ar-Rahman nih, Bu, Allah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh alam nih.
Ar-Rahman. Ya kan, Bu? Makanya Ibu tengok nanti kalau orang kafir mendoa dikabulkan Allah. Mendoa dia bukan kepada Allah, kepada dewa-dewa, ini dikabulkan, namanya istidraj. Ya, Bu. Makanya, Bu, ada juga orang musim nampogi barubat ke pekong. Pernah Bu dong itu? Pernah kan? Na'udzubillahi min zalik, Bu. Ya kan? Sehat mungkin. Mungkin sehat, mungkin. Ya kan? Dikabulkan Allah juga. Orang yang jahil pun Ibu, perampok dia, pancuri dia, pajudi dia, pajinah dia, lengkap semua dosa dikerjakannya. Dia mendoa, dikabulkan Allah juga. Kenapa? Karena Allah itu bersifat Ar-Rahman. Tapi dia tidak mendapatkan Ar-Rahim. Nah, itu bedanya, Bu. Nah, dia tidak mendapatkan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini khusus kepada orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ada dua yang kita dapatkan, Ibu. Kalau kita menjadi hamba Allah yang solih, ada dua yang kita dapatkan. Ar-Rahman yang pertama kita dapatkan sebagai makhluk. Kita mendapatkan Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Sebagai Ar-Rahim kita dapatkan khusus kepada orang yang bertakwa. Nah, ibu-ibu, lalu ada pertanyaan. Siapa yang mendapatkan surganya Allah? Apakah orang kafir mendapatkan surganya Allah, Ibu? Hah? Siapa yang pertama masuk ke dalam surganya Allah selain Nabi dan Rasul? Orang-orang yang beriman dan bertakwa, merekalah yang pertama masuk. Berarti inilah yang dikasih sayangi Allah, Ar-Rahim namanya. Ar-Rahim. Kalau perampok-perampok itu, Ibu, mati dia dalam keadaan merampok, ya kan? Mati dia. Itu kan dalam kejahilan, mati dia meninggal dalam kejahilan. Apakah dia bisa langsung masuk surga? Tidak, tunggu dulu. Nanti kalau habis kiamat segala macamnya, terjadi perhitungan demi perhitungan, mungkin dia yang paling terakhir. Jadi Ar-Rahim Allah itu khusus kepada orang yang bertakwa. Jadi ibu-ibu, jadi sederhana aja pemahamannya. Kalau ditanya ibu-ibu, apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Itu sama-sama kasih sayang Allah. Tapi Ar-Rahman, Ibu, kasih sayang Allah kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluk. Sampai Ibu hewan, kuda betina, dalam hadis disebutkan kuda betina, diangkatkannya kakinya, kalau anaknya berada di bawahnya, supaya jangan terinjak anaknya. Itu kasih sayang. Itu namanya Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim, Ibu, ini khusus kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi kita, Bu, meminta dua-dua. Minta dua-dua, Bu, Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Kita minta, mana tahu, Bu, pada satu saat, pada saat-saat tertentu, entah kurang ketakwaan kita, berlakulah Ar-Rahman. Karena kita ini senantiasa ingin mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu, kalau kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, yang terbayang, yang tergambar di dalam pikiran kita bahwa Allah itu punya kasih sayang terhadap semua makhluknya, dan khusus kasih sayangnya itu kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Tapi kita sendiri, Bu, mengharapkan mendapatkan Ar-Rahman dan mendapatkan Ar-Rahim. Makanya, Bu, ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah sebuah hadis kita mengucapkan
Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Bu, kalau sekarang kan Bu, kalau tarahim subuh-subuh dibaca itu kan Bu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Tapi tak semua masjid lah Bu. Tak semua lah yang musola ya kan. Nah, tapi masih ada juga Bu. Masih ada juga satu-satu. Ya kan? Sekarang masih ada juga. Masih tempat kami sana masih ada Bu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Apa artinya Bu? Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah yang mengasihi sayangi orang-orang yang berkasih sayang, kasih sayangilah kami. Jadi ya Arhamar Rahimin irhamna, wahai Allah yang mengasihi sayangi orang yang berkasih sayang, kasih sayangilah kami. Bu, ada kalimat Bu ya. Yang mengasihi sayangi orang yang mengasihi sayangi orang yang berkasih sayang. Kalau orang yang benci-bencian, orang yang tak berkasih sayang Bu, yang musuh-musuhan, tak dikasih sayang Allah. Hah? Iya. Makanya ya Arhamar Rahimina irhamna. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menyayangi, yang mengasihi siapa? Orang yang berkasih sayang. Kasih sayangilah kami. Baca Ibu itu Bu. Hah? Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammah. Jadi kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ucapkan juga Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammah. Wahai Allah, Tuhan yang masih sayangi orang yang berkasih sayang, kasih sayangilah kami. Dan kasih sayangilah umat Muhammad dengan kasih sayangmu yang sempurna. Hebat kan Bu? Begitulah umat Islam itu. Begitulah umat Islam. Kalau tak berkasih sayang kita, tak sayang Allah semua. Dan diminta, didoakan pula dari saudara-saudara. Antan di mana-mana dia. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, Bu, yang namanya umat Muhammad, kita doakan supaya dia dikasih sayangi Allah dengan kasih sayangnya yang sempurna. Begitu hebatnya Bu, umat Islam. Saling mendoakan, saling menolong, saling membantu. Macam sebuah bangunan Ibu. Kalau tak ada dinding, tak sempurna rumah. Kalau tak ada atap, tak sempurna rumah. Jadi macam mana supaya rumah itu sempurna, supaya bangunan itu sempurna, lengkap mulai dari lantai, dinding, atap, dan sebagainya. Jadi umat Islam ini pun begitu Bu. Di hadis yang lain kata Rasul, umat Islam itu macam satu tubuh Ibu. Kalau sakit Ibu, kaki awak ikut kepala sakit. Bisa jadi domam. Apa yang sakit Ibu? Lambung. Sini, kenapa bisa ikut kepala sakit? Ada kontaknya. Itu loh umat Islam itu ada kontaknya Bu. Begitu juga Bu, kalau sonang rasa hati awak, sonang juga lendak saudara-saudara awak. Ya, ini tidak. Ya Bu, dan sukuan dia sonang. Itulah yang masalah dia kan. Susah menengok, sonang menengok. Jangan lendek begitu. SMS itu susah melihat orang susah, sonang menengok orang sonang. Woi mak susah hati awak. Kenapa? Susah sudah awak, susah hati dia menengoknya. Kalau sonang sudah awak, sonang hati menengok. Maka kita selalu berdoa. Ya kan Bu? Ada Bu, doakan. Pertama Allah ampuni.
Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah mukminin dan mukminat. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammah. Kasih sayangilah umat Muhammad ya Allah dengan kasih sayangmu yang sempurna. Pernah ibu mendoa, ya Allah, kayokanlah saudara-saudaraku yang muslim ya Allah. Pernah ibu doakan itu? Sehatkanlah saudara-saudaraku yang muslim ya Allah. Iya, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat muslimin wal muslimat, kan gitu. Iyalah. Ya mohon kampunan itu alhamdulillah kan begitu Bu, alhamdulillah. Ini kan kita ini kadang-kadang Bu ada juga orang yang ingin kayu sendiri. Ya kan Bu. Kayu sendiri, tak suka dia kayu kawan-kawannya. Ya kan? Banyak kan Bu? Iya. Makanya kadang-kadang kok sama-sama Pak Kode pun sama-sama jualan, sama buka toko Bu. Dihianatinya itu toko yang sana supaya dia sendiri yang kayu. Ya kan Bu? Datanglah dukun segala macam ya Bu kan. Dibawalah jeruk pohut mak Bu. Ini kalau meninggal ini orang yang begini nih Bu. Hah? Mak Bu, tak tahu lah Bu. Kalau meninggal ini orang yang begini nih, hanya Allah lah yang tahu. Ya kan? Kita bilangan kita mencium surga, entah macam mana. Mengkhianati orang lain, menzolimi orang lain, tak boleh Bu. Menzolimi dia sendiri. Iya, menzolimi dia sendiri. Mungkin dah pernah aku bilang sama ibu, kita nih Bu, ibarat melemparkan bola ke dinding, pulang ke belakang balik. Makin koncang kita lemparkan bola ke dinding, makin koncang dia pulang ke belakang. Kebaikan yang kita tebarkan, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain Ibu, itu akan terpulang kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, kejahatan yang kita lemparkan, kejahatan yang kita berikan kepada orang lain, Bu, itu akan pulang kepada diri kita sendiri. Tak cepat Ibu, lambat. Tak di dunia, di akhirat. Itu pasti. Ya kan? Nah, itu pasti. Makanya kita berpikir, apakah kita mau kebaikan, apakah kita mau kejahatan? Kalau kita mau kejahatan, lemparkan sama orang kejahatan. Kalau kita mau kebaikan, lemparkan sama orang kebaikan. Ya Bu? Nah, sedangkan kebaikan dilemparkan sama orang, belum tentu Ibu kebaikan yang pulang. Ya Bu? Biarlah mulai Ibu buat baik sama orang. Apakah pasti Ibu mendapat kebaikan? Allah masih menengok lagi. Ya kan? Kalau di akhirat pasti Bu. Di akhirat pasti. Setiap kita berbuat baik kepada seseorang, pasti Allah balas di akhirat. Itu pasti. Tapi tergantung kepada niatnya, Bu. Allah kan maha melihat. Di sanalah tadi Bu, Allah tuh bukan hanya sekedar memiliki kasih sayang, tapi Allah tuh memiliki maha kasih dan sayang. Ibu, kita punya kasih dan sayang. Punya Bu. Ibu sayang sama anak-anak Ibu di rumah. Sayang sama bapak di rumah. Tapi sayang ada batasnya Bu ya. Sayang ada batasnya. Sama bapak Ibu sayang ada batasnya. Bapak itu juga sayang ada batasnya. Kapan batas terakhir Ibu kalau meninggal? Ya kan? Kalau meninggal Ibu berakhirlah kasih sayang Ibu. Atau meninggal bapak itu berakhirlah kasih sayang dia. Itu paling tinggi Bu. Paling tinggi. Kok tidak kadang-kadang Bu baru setengah jalan udah putus kasih sayang. Ya kan Bu? Berpaling dah pula ya kan? Habislah. Asalnya berpaling dia hilanglah itu. Datanglah yang baru udah. Hilanglah kasih sayang Bu. Ya kan? Ada batasnya. Ya kan? Ibu punya kasih. Ibu juga punya sayang. Punya. Kenapa? Ibu sayang sama kucing di rumah. Sayang sama ayam di rumah. Ada batasnya kan gitu. Punya sayang juga. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada batas kasih dan sayangnya. Makanya Allah disebut Maha Kasih dan Maha Penyayang. Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat contoh. Ada orang yang mengatakan ibu, tapi dia ini alasannya tidak punya alasan. Kurasa dia tidak punya alasan, hanya alasan logika yang dibuatnya. Dia membangun alasan logika. Katanya begini, Bu. Kalau kita menyembelih hewan, memotong hewan, motong ayam, anta potong lembu, tak boleh kita dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena katanya masalah pula kalau kasih dan sayang sama lembu sama ayam disembelih dia. Hah? Iya, karena dipotong. Yang sayang ini sapu-sapu lah. Ya kan, Bu? Dibati dok kok bolu. Ya kan? Enggak dipotong. Kenapa begitu, Bu? Kenapa lah dia pendapat begitu? Karono ibu, jawabannya begini. Kalau ditanya orang kenapa lah begitu? Karono ibu, dia berpikir dia hanya memiliki kasih dan sayang. Kalau kasih dan sayang gitu loh, Bu. Sayang aku ya, sayanglah aku ayam nih, potong juga kan. Nah, tak mau aku potong ayam nih. Kenapa? Sayang aku pengasih penyayang. Ya kan, Bu? Kenapa? Karena kita ini mempunyai batas kasih dan sayang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai Maha Pengasih, sifat yang Maha Penyayang, sifat Maha Pengasih dan sifat Maha Penyayang. Kita tidak tahu apa di baliknya. Tapi karena kasih sayang Allah sama kita, Ibu, maka dikasihnya kita, nah makan kamu ayam ini. Kuciptakan ini lembu nih, makan kamu ini. Kuciptakan ini kerbau nih, makan kamu ini. Kuciptakan ayam nih, makan kamu ini. Apa kita makan mentah-mentah? Jangan. Ya kan? Makanlah dia secara Islami. Macam mana caranya potong? Jadi kalau aku tanya ibu, mengapalah bu ayam tu kita potong? Mengapalah lembu tu kita potong? Karena itu merupakan kasih sayang. Kasih sayang Allah sama kita. Biar kita nikmati daging ayam tu, Bu. Biar kita nikmati daging lembu. Ya kan? Diizinkan Allah, potong kamu ayam. Potong lembu, potong hewan-hewan ternak. Supaya kamu merasakan makan dagingnya. Itulah kasih sayang Allah sama kita. Dan mungkin Ibu, sama ayam itu pun, sama lembu itu pun, itu kasih sayang Allah itu. Mungkin orang itu pun berbahagianya orang itu kalau disembelih. Itu kan tak tahu. Daripada orang itu mati gonggong istilahnya kan. Mati hakam. Mungkin kalau ditanya itu lembu tuh, ditanya kambing tuh, Bu. Tanya ayam tuh. Kalau bisa, anak yang dipotong, mungkin bahagia dia. Hah? Tidak katanya dia. Tidak katanya. Ya kan? Iya. Itu juga lah mungkin kasih sayang Allah. Tak dikasih dia bercakap. Kok istrinya bercakap, nanti mau tak jadi kita potong kan? Jadi Bu, maka pendapat tadi pendapat yang keliru. Jadi setiap apapun Bu, mulailah sesuatu itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Menyembelih lembu, menyembelih hewan, menyembelih apapun Ibu nanti. Ibu-ibu, kalau ada bapak-bapak, ya Bu, sarankan dia, katakan sama dia bahwa itu yang dilakukan itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Maka harus ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sayang Allah itu, karena sayang Allah sama kita itu. Nah ibu-ibu, maka ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, yang tergambar dalam hati kita Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang kepada semua makhluknya, Allah Maha Pengasih kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Kita Bu mengharapkan mendapatkan kedua-duanya. Oleh sebab itulah kita menyembah Allah, menyembah Rabbal Alamin. Ya Bu. Maka diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mungkin ibu-ibu masih ingat kan? Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang
memiliki alam, Tuhan yang menguasai alam, Tuhan yang menghancurkan alam, dan Tuhan yang menguasai alam tadi, Bu, Rabbal Alamin tadi itu punya sifat yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, punya sifat maha pengasih dan maha penyayang. Kita ingin Ibu mendapatkan Rahman dan Rahim Allah, kita ingin mendapatkan kasih dan sayang Rabbal Alamin tadi. Oleh sebab itu selalu kita sebut-sebut, kita baca-baca, Bu, dan diwajibkan bagi kita paling sedikit dalam waktu sholat 5 waktu sehari semalam harus membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaatnya. Dan iringilah dengan ucapan yang diajarkan Rasulullah, ya arhamar rahimina irhamna. Walaupun ibu ini bukan tarahim di masjid atau musola, karena ibu bukan laki-laki, tapi ibu baca juga, Bu, di rumah. Bu habis sholat, atau ibu sedang hendak tidur, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Ya Allah, sayangilah kami, Allah. Wahai Allah yang mengasihi sayangi orang yang berkasih sayang, kasih sayanglah kami. Itu artinya ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Hah? Tidaklah, setiap saat kok bisa, subuh saja. Tidak. Apa ibu mau dikasih sayang Allah hanya waktu subuh? Tidak kan? Kita ingin dikasih sayang Allah setiap saat dan waktu. Maka ucapkan dia, mohon setiap saat waktu. Kapan ibu teringat? Ya arhamar rahimina irhamna. Udah hafal ibu semua? Mau kita baca Bu sekali aja. Ya arhamar rahimina irhamna. Terus Bu. Ya arhamar rahimina irhamna. Ya arhamar rahimina irhamna. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammah. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammah. Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan ammah. Oke Ibu. Mudah-mudahan Ibu dengan pemahaman kita yang sederhana tadi, ketika kita mengucapkan surah Al-Fatihah, kita tidak meraba-raba lagi Bu. Kita sudah paham apa yang kita ucapkan. Surah Al-Fatihah yang paling agung umul kitab tadi, dari 2 ayat ini kita sudah memahaminya, dan insya Allah nanti kapan-kapan kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat yang berikutnya. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, semoga hendaknya ceramah kita sore hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Pada ibu-ibu saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Kepada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.